Kali ini saya akan mempraktekkan bagaimana cara kita membuat jadwal dan menghubungkan jadwal tersebut ke masing-masing karyawan ya teman-teman. Di video sebelumnya saya sudah mempraktekkan bagaimana cara kita mendownload data karyawan dan menginput karyawan di aplikasi Fingerspot Time Management. Nah, sekarang yang akan saya praktekkan adalah bagaimana cara membuat jadwal ini. Jadi nanti kita buat shift jadwalnya, lalu kita buat dasar jadwalnya, lalu kita hubungkan ke data karyawan, sehingga ketika kita membuat laporan kita bisa mengetahui apakah karyawan itu terlambat atau tidak, ataupun karyawan itu berangkat ataupun tidak. Bagaimana langkah-langkah membuat shift dan dasar jadwal di aplikasi FTM ini? Tonton terus video ini sampai selesai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel Bu Guru Titik. Kali ini saya akan membahas mengenai absensi, yaitu aplikasi Fingerprint. Bagi teman-teman yang baru mengunjungi channel saya dan ingin mengetahui video saya mengenai Fingerprint lainnya, teman-teman bisa lihat di playlist saya, lalu cari playlist dengan nama Fingerprint. Di playlist ini banyak video-video saya yang membahas mengenai aplikasi Fingerprint. Selain itu, di sini juga banyak video saya lainnya yang membahas seputar AKM, tutorial Word, tutorial Excel, e-rapport, Google Form, media pembelajaran seputar teknologi, PDF, dan lain sebagainya. Dan bagi teman-teman yang belum subscribe, jangan lupa untuk subscribe dan nyalakan tombol lonceng notifikasinya untuk mendapatkan notifikasi video terbaru dari saya selanjutnya. Mari kita lanjutkan ke pembahasan. Untuk menambah jadwal di aplikasi FTM ini, kita harus login dulu ya teman-teman. Misalnya kita sudah login, kita langsung menuju ke menu jadwal. Kita klik saja menu jadwal. Nah, di sini kita harus membuat shift-nya dulu teman-teman. Caranya kita tambah dulu shift-nya. Jadi shift ini maksudnya adalah jadwal jam kerja karyawan. Misalnya seperti saya, jam kerja Senin sampai Kamis adalah jam masuk jam 7 pagi, jam pulangnya adalah jam 14.30. Lalu untuk Jumat masuk jam 7 pagi, pulang jam 11. Dan untuk hari Sabtu itu masuk jam 7 dan pulang jam 1 siang. Nah, kalau seperti itu saya mempunyai 3 shift, yaitu shift yang pertama tadi adalah Senin sampai Kamis, kedua adalah Jumat, ketiga adalah Sabtu. Jadi nanti akan saya buat 3 shift. Oh ya, untuk defaultnya isian shiftnya kan seperti ini. Tapi kalau kita mau menambahkan menu-menu lain, caranya seperti ini. Kita ke menu pengaturan. Di menu pengaturan kita pilih cara pemakaian, kita pilih yang pilihan advance, lalu di bagian bawah kita klik simpan, lalu oke. Coba kita kembali ke menu jadwal, kita klik lagi tambah. Jadi sudah tambah kolomnya ya teman-teman. Tadi kan hanya nama shift sampai jam masuk dan jam keluar, sekarang sudah semakin banyak. Kita pakai yang tampilan seperti ini agar mempermudah isian kita. Kita langsung saja untuk shift. Tadi ada 3 ya teman-teman, saya input dulu. Untuk shift Senin sampai Kamis, di sini saya namai shiftnya dengan nama Senin sampai Kamis, seperti itu. Untuk ini haruskan kita default saja, durasinya kita pilih yang efektif. Setelah itu kita setting ini mulai jam masuk. Untuk settingan mulai jam masuk itu maksudnya adalah jam masuk itu adalah jam 7. Jadi misalnya kita setting di sini mulai jam masuk itu kita setting saja misalnya 05 atau jam 5 pagi, berarti siapapun yang melakukan absen setelah jam 5 dia akan terekam menjadi absensi masuk.
Lalu di sini kita inputkan jam masuknya, misalnya adalah jam 7 pagi, lalu akhir jam masuk misalnya kita tulis di sini jam 8. Sedangkan untuk mulai jam keluar juga sama prinsipnya dengan mulai jam masuk tadi. Jadi misalnya jam keluarnya kita kan 14.30. Jadi misalnya kita mau setting jam keluar paling awal yang bisa terekam aplikasi yaitu jam 13.30, maka di sini kita tulis 13.30. Sedangkan untuk akhir jam keluar artinya maksimal karyawan pulang itu jam berapa, kita tulis saja di sini. Misalnya terakhir saya setting jam 17.00 seperti ini ya teman-teman. Lalu untuk yang lainnya kita kosongkan saja. Oh ya, untuk kode ini juga harus kita isi teman-teman. Misalnya di kode ini kita isi urutan, misalnya shift Senin sampai Kamis itu kodenya 1. Nanti untuk shift yang hari Jumat dan hari Sabtu kita inputkan untuk kodenya 1, 2 dan 3. Setelah itu kita simpan. Nah seperti ini untuk shift yang Senin sampai Kamis sudah terinput. Setelah itu kita buat shift yang hari Jumat, lalu kodenya nomor 2, lalu ini mulai jam masuk saya samakan saja 05, jam masuknya 07, akhir jam masuk misalnya 08. Lalu mulai jam keluar itu 10 misalnya, untuk jam keluarnya karena Jumat itu jam 11, untuk akhir jam keluarnya misalnya jam 3 atau 15. Oh ya teman-teman, ini walaupun kita tulis misalnya mulai jam masuk 05 sedangkan akhir jam masuk itu 08, tapi kalau kita setting jam masuk 07 dan ada karyawan yang masuk jam 7.30 misalnya, maka di laporan karyawan tersebut akan terhitung terlambat. Jadi nanti di laporan karyawan yang bersangkutan akan terekam terlambat 30 menit. Begitupun untuk jam keluar. Misalnya di sini saya setting jam keluarnya jam 11, lalu mulai jam keluar jam 10. Misalnya karyawan ada yang keluar jam 10.30, maka di laporan karyawan tersebut akan terekam pulang cepat 30 menit. Setelah ini oke, kita klik lagi simpan, lalu kita buat yang shift hari Sabtu. Di sini saya tulis nama shiftnya Sabtu, lalu kodenya 3, mulai jam masuknya 05, jam masuknya 07, akhir jam masuknya 08, mulai jam keluarnya 12, lalu jam keluarnya untuk hari Sabtu itu 13, untuk akhir jam keluar misalnya di sini kita setting misalnya jam 5 seperti itu. Lalu kita klik simpan. Nah, setelah 3 shift ini sudah kita inputkan juga semua, kita langsung membuat dasar jadwal. Caranya kita close dulu, kita langsung menuju ke menu dasar jadwal. Nah di dasar jadwal ini kita klik ini tambah. Jadi di sini misalnya kita tulis nama jadwalnya, misalnya jadwal kerja untuk periode, supaya mudah kita tulis saja 1 lalu pilih yang mingguan. Jadi otomatis nanti akan mengulang periodenya, minggu ini, minggu depan, dan minggu kedepannya juga akan mengulang dengan shift yang sudah kita buat tadi. Untuk tanggal mulai ini kita pilih untuk shift dan dasar jadwal ini akan mulai diberlakukan mulai kapan. Di sini misalnya saya pilih akan diberlakukan mulai tanggal 1 Oktober kemarin. Lalu kita pilih yang ini harinya. Jadi untuk ini misalnya Senin, Selasa, Rabu, Kamis
itu kita menggunakan shift ini Senin sampai Kamis, lalu untuk yang Jumat kita menggunakan shift Jumat, lalu yang Sabtu kita menggunakan shift Sabtu. Kita harus men-setting seperti itu. Caranya saya setting dulu yang Senin sampai Kamis. Jadi ini saya checklist Senin, Selasa, Rabu, Kamis. Lalu yang Jumat dan Sabtu saya uncheck. Setelah itu kita pilih ini yang shift ini. Saya pilih yang Senin dan Kamis, lalu saya klik ini. Maka untuk hari Senin sampai Kamis menggunakan shift yang kita namai tadi Senin sampai Kamis. Sedangkan untuk yang Jumat kita checklist ini, kita uncheck dulu. Jumat kita tempel dengan shift yang Jumat. Caranya kita klik yang hari Jumat, lalu kita pilih shiftnya Jumat, lalu kita klik yang ini. Nah, seperti itu. Lalu untuk yang Sabtu juga seperti itu. Di sini kita checklist yang hari Sabtu, yang Jumat saya uncheck, lalu kita pilih shift yang Sabtu. Setelah itu kita klik ini. Nah, seperti itu. Untuk minggu ini kita checklist saja ini yang libur, karena minggu libur. Setelah kita hubungkan shift yang kita buat dengan jadwal ini, lalu kita klik yang ini, simpan. Dan di menu jadwal ini, selain kita membuat shift dan dasar jadwal, kita juga bisa menginputkan libur umum ya teman-teman. Di sini misalnya ada libur tanggal merah umum, kita bisa menginputkannya di sini. Caranya kita klik tambah. Di sini kita pilih untuk tanggal libur umumnya tanggal berapa. Misalnya liburnya tanggal 20 Oktober ini sampai 20 Oktober juga, yaitu 1 hari. Di sini ada keterangan libur Maulid Nabi Muhammad, kita tulis saja seperti itu, lalu kita simpan. Setelah itu teman-teman juga bisa menginputkan tanggal merah atau libur lainnya. Caranya seperti tadi, pilih tanggalnya, libur tanggal berapa sampai tanggal berapa. Kalau liburnya hanya 1 hari, berarti untuk tanggal libur umum ini sama antara tanggal awal dan sampai dengannya juga tanggal yang sama. Lalu dituliskan di sini keterangannya, libur apa, lalu kita close. Di sini belum nampil ya teman-teman cara melihat sudah terinput atau belum. Kita pilih ini tanggal awalnya, lalu tanggal akhirnya kita pilih misalnya tanggal 21, karena tadi tanggal 20 kita setting libur, lalu kita klik ini cari. Maka di sini sudah nampil hari libur yang tadi kita inputkan seperti itu. Dan untuk langkah selanjutnya, setelah kita menginputkan shift, dasar jadwal, dan libur umum, kita harus menempelkan dasar jadwal ini ke karyawan. Caranya kita kembali ke menu karyawan. Di sini kita pilih karyawan yang akan kita tempelkan shiftnya ya teman-teman. Karena di sini shift karyawannya sama semua, maka saya checklist semua. Tapi kalau misalnya ada beda karyawan yang beda shift, teman-teman harus menyesuaikan mana yang akan ditempel dan mana yang tidak. Teman-teman tinggal checklist saja yang akan ditempel dan di-uncheck yang tidak akan ditempel. Lalu teman-teman klik yang ini, dasar jadwal. Di sini teman-teman memilih dasar jadwal. Tadi kita sudah membuat nama dasar jadwalnya, yaitu dasar kerja. Kita pilih lagi di sini. Kita pilih yang jadwal kerja. Setelah itu kita klik simpan. Maka di sini artinya semua karyawan ini akan menggunakan jam kerja atau jadwal kerja sesuai yang sudah kita buat tadi. Jadi seperti itu bagaimana cara kita membuat jadwal kerja bagi karyawan. Untuk video selanjutnya saya akan mempraktekkan bagaimana cara kita membuat laporan mingguan, harian, ataupun periodik. Dan juga akan saya praktekkan bagaimana cara kita mengatur warna di laporan ya teman-teman. Oh ya, bagi teman-teman
Yang belum subscribe, mari dukung channel saya dengan cara subscribe dan nyalakan notifikasi loncengnya agar mendapatkan notifikasi video terbaru dari saya. Semoga video kali ini bermanfaat. Terima kasih, sampai jumpa di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.